Silakan Pak Dr. Salahuddin. Iya, saya emang dari tadi menunggu waktu ini. Menunggu giliran. Menunggu giliran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya judul ini tidak tepat. Karena di dalam undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dalam pasal 81 itu seluruh anggota legislatif itu berkewajiban memberi pertanggungjawaban secara moral terhadap apa yang mereka sedang lakukan. Jadi menurut saya itu kewajiban. Jadi apa yang diceritakan oleh teman-teman ini bukan prestasi. Itu adalah kewajiban. Tuh kalau dia belum nyampe, kewajibannya belum selesai. Jadi itu harus dicatat penting gitu. Dalam istilah hukum kewajiban itu sebetulnya dia bisa dihukum kalau dia tidak lakukan itu. Tapi memang kalimat yang dibuat dalam undang-undang itu adalah tanggung jawab moral. Karena memang politician itu harus digali moralnya. Karena cuma di situ andalan yang bisa kita pertaruhkan terhadap para politician. Saya kira itu sangat penting untuk kita catat malam hari ini. Tidak sekedar gagah-gagahan. Ini yang paling penting. Kalau kemudian misalnya tadi ada penyampaian tadi ya Pak Ridwan, misalnya tidak ingin berkoordinasi dengan pemerintah provinsi karena melihat struktur APBD yang heavy, beban pembiayaan aparatur, kenapa tidak dimanfaatkan sebagai anggota legislatif untuk menegur eksekutif? Karena memang dia diciptakan parlemen itu untuk menegur eksekutif. Untuk apa kita pilih parlemen tapi eksekutifnya dia biarkan begitu? Kan begitu. Dalam sistem ketatanegaraan kita di awal-awal kita merdeka itu kan parlementer yang dipilih. Karena memang rakyat berkeinginan tidak boleh ada kekuatan yang dominan terhadap eksekutif. Dalam sejarah perjalanan bangsa kita, ketika kita beri kekuatan yang dominan terhadap eksekutif, itu bisa ada terjadi totalitarisme. Kita lihat 2 presiden. Jadi DPR itu dibentuk untuk kepentingannya benar-benar dia mengimbangi eksekutif. Kita lihat di dalam konstitusi presiden itu sekarang diberi kewenangan yang cukup luar biasa. Tetapi kalau kita mau baca konstitusi, amandemen konstitusi ini, parlemen itu diberi satu baju yang kuat untuk bisa mengevaluasi eksekutif. Oleh karena itu, karena presiden banyak diberi kewenangan, maka dibatasi periodenya. Kita punya pengalaman dalam proses terjadinya kekuasaan yang mutlak. Kan begitu. Kalau kekuasaan mutlak itu Lord Acton bilang gitu kan, tend to corrupt. Absolute power, corrupt absolutely. Dan itu yang harus dilakukan oleh teman-teman DPR. Mengkritisi eksekutif jika dia mengalami penyimpangan. Kan dia legislatif, controlling. Terus kontrolnya di mana? Ya kita tagih sama mereka yang kontrolnya ini. Kira-kira begitu. Saya singkat saja di situ. Tagihan saya untuk teman-teman anggota legislatif. Terima kasih, baca undang-undang kewajiban. Dan kalau belum nyampe, kewajiban belum selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.